warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jensi Nurcaryani dari kelas PGSIG angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dari peneliti Tri Pujiati Dian Mardiani Yulianti tentang gangguan bahasa pada anak dengan jeri ADHD. Untuk pendahuluan dari peneliti ini yaitu keterampilan berbahasa berhubungan erat dengan perkembangan kognitif setiap anak. Permasalahan yang sering muncul pada anak prasekolah maupun sekolah itu sering disebut SLI atau Speech Language Impairment. Gangguan ini melibatkan bentuk bahasa, isi bahasa, fungsi bahasa dalam komunikasi. Gangguan bahasa SLI atau Speech Language Impairment ini biasanya ditandai dengan ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu adalah adanya pola yang menetap dari kurang perhatian yang disertai hiperaktif. Biasanya juga ADHD ini juga anaknya berkelakuan tidak berpikir terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskripsi kualitatif. Mengapa? Karena peneliti memberikan data berupa deskripsi kualitatif berkaitan dengan fenomena yang diperoleh di lapangan. Peneliti memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah ditemukan pada subjek tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi karena dari metodenya sendiri berkaitan dengan fenomena yang ditemukan secara langsung di lapangan. Jadi peneliti menemukan fenomena ini pada saat meneliti di lapangan. Pada saat itu peneliti meneliti anak usia 11 tahun. Tujuan peneliti sendiri adalah diharapkan mampu memberikan solusi praktisi bahasa bagi guru dan orang tua dalam memberikan penanganan bahasa bagi anak yang mengalami gangguan bahasa atau SLI Speech Language Impairment dengan ciri ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sumber dan subjek penelitian. Fokus penelitian ini pada anak usia 11 tahun dengan masalah gangguan bahasa Speech Language Impairment. Subjek penelitian adalah anak yang memiliki kesulitan komunikasi dengan ciri ADHD. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa X yang berusia 11 tahun, berjenis kelamin pria dan bersekolah di MI Nur As-Solihat Serpong. Jadi peneliti meneliti anak dari MI tersebut. Narasumber penelitian ini dibagi menjadi dua. Ada narasumber primer dan juga narasumber sekunder. Dan narasumber primer sendiri ini adalah orang tua yang memiliki waktu berbicara dan memiliki interaksi lebih rapat dengan subjek penelitian dari siswa yang diteliti tadi. Yang kedua ada narasumber sekunder. Narasumber sekunder yang dijadikan sumber informasi adalah guru sekolah yang mengajar siswa usia 11 tahun tadi, siswa X di MI Nur As-Solihat Serpong. Sebelum memasuki permasalahan dari penelitian ini, si peneliti mengidentifikasi kasus. Nah, subjek penelitian teridentifikasi mengalami gangguan berbahasa sejak usia 2 tahun dan dinyatakan mengalami gangguan ADHD oleh psikiater yang menangani. Kasus yang dialami oleh subjek penelitian tidak dapat dipisahkan dari kondisi kelahiran dari siswa X tersebut. Selain identifikasi kasus, di sini juga peneliti mengidentifikasi masalah. Dan masalah yang dialami oleh siswa X tadi adalah gangguan berbahasa akibat adanya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang menyebabkannya tidak dapat konsentrasi, selalu melamun, kurang fokus, selalu bercanda sehingga sulit diajak komunikasi dengan baik.
Nah, memasuki permasalahan. Di sini peneliti menemukan masalah. Sebenarnya masalahnya ada banyak, tetapi yang menjadi pembedanya itu ada dua data yang berbeda. Yang pertama, data pertama itu ada ibunya yang menanyai anaknya tentang, "Nak, mau makan apa?" Si siswa menjawab dengan ayam, dadang, dan paha. Dan ibunya ini tidak mengerti apa maksud dari anak tersebut. Si siswa menjawab, "Ayam, dadang, dan paha." Itu maksud dari si siswa itu ayam, dada, dan paha. Tetapi si siswa ini menambahkan fonem eng. Jadi sehingga bunyi dari dada dan paha itu berbunyi dadang dan paha karena siswa menambahkan bunyi eng, menambahkan fonem eng. Yang data kedua ini ketika gurunya menanyai siswanya, yaitu, "Kamu kalau bulan puasa gak?" Siswanya menjawab, "Aku tak mau bulan puasa, aku lapar." Gurunya bertanya lagi, "Masa gak puasa?" Siswanya menjawab lagi, "Aku puasa, berarti aku kaku-kaku doang puasa." Nah, bisa dilihat di sini siswanya puasa fonem S dengan siswanya ini diganti dengan fonem C karena memang anak siswa tersebut memiliki keterbatasan ADHD tersebut. Juga di sini juga ada kalimat kata berarti, tetapi anak tersebut menghilangkan fonem R. Dan juga di sini ada tatu itu maksud dari anak tersebut itu satu-satu. Anak tersebut menghilangkan fonem S dan mengganti dengan fonem T. Permasalahan kedua ada permasalahan pragmatik. Yang pertama tadi permasalahan fonologi. Yang kedua ada permasalahan pragmatik. Di sini data yang selanjutnya itu ada belajar gak semalam. Apa Bu? Kamu belajar gak semalam? Belajar apa? Belajar ini. Jadi anaknya ini berpikirnya lama dan tidak fokus ketika diajak bicara oleh gurunya, seperti data yang sudah dicantumkan di sini. Nah, analisis data kan yang diteliti tadi anak usia 11 tahun, sedangkan di sini kemampuan berbahasa menurut Arjinson itu anak usia 10 tahun itu tuturannya sudah matang. Jadi seharusnya anak 11 tahun yang diteliti oleh peneliti tadi itu seharusnya sudah memiliki tuturan yang sudah matang karena sudah berusia 11 tahun. Karena di sini 10 tahun itu sudah memiliki tuturan yang matang dan kalimatnya itu sudah bagus pada saat usia 10 tahun. Tetapi karena anak tersebut memiliki gangguan ADHD, jadi anak tersebut tidak bisa memiliki tuturan bahasa yang matang ketika sudah berusia 11 tahun. Diagnosis. Dari penelitian ini, peneliti mendiagnosis memberikan kelemahan yang dialami oleh siswa X berdasarkan pengamatan guru, wawancara dengan guru, dan orang tua, serta bertanya kepada teman-teman dari siswa X tersebut. Yang selanjutnya ada prognosis. Pada tahap ini, peneliti memberikan dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa X dengan adanya gangguan berbahasa yang dialami siswa X tersebut terhadap kesuksesan dalam komunikasi dan juga pembelajaran di kelas. Lebih jauh, gangguan berbahasa bisa membuat siswa X tersebut tadi tidak percaya diri dan kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, dan jika gangguan berbahasa ini tidak segera mendapatkan penanganan yang serius, maka akan mengganggu perkembangan kecerdasan siswa X tersebut. Selanjutnya ada remedial. Remedial dalam penelitian ini bentuk pelayanan khusus dalam proses komunikasi dan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa X tersebut. Evaluasi. Pemaparan evaluasi pada penelitian bahwa gangguan berbahasa atau SLI, Speech Language Impairment,
yang dialami oleh siswa X diakibatkan oleh ketidakfokusan anak karena ia merupakan anak dengan ciri ADHD. Ia mengalami gangguan ADHD karena terlahir dengan prematur dan ibunya yang mengonsumsi obat-obatan liver selama masa kehamilan. Akibatnya ia selalu tidak fokus dan gagal memberikan umpan balik pada saat berkomunikasi ketika ditanya oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, masuk kesimpulan nih. Hasil studi menunjukkan bahwa yang pertama, gangguan bahasa atau SLI (Speech Language Impairment) yang dialami oleh siswa X adalah gangguan berbahasa pada masalah fonologi dan pragmatik. Yang kedua, ada gangguan bahasa yang terjadi pada siswa X diakibatkan oleh ketidakfokusan anak pada saat berbicara karena siswa X memiliki ciri ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang ketiga, terapi bicara yang bisa diberikan kepada siswa X. Jadi siswa X tadi bisa disembuhkan atau bisa dikurangi ADHD-nya dengan cara terapi bicara tadi. Nah, referensi yang saya ambil adalah dari sini. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Bila mana saya salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.